Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sepekan sudah Idul Adha berlalu, namun euforia dan juga animo serta adrenalin belum menurun. Saya akui banyak sekali eksekutor muda, eksekutor baru yang tampil di tahun ini sangat mendominasi, dan alhamdulillah ada yang berhasil, ada juga yang butuh banyak evaluasi dan lain sebagainya. Yang berhasil tentunya jangan langsung besar hati ataupun sombong lalu tidak mau belajar. Yang belum berhasil, yang banyak evaluasi, itu adalah pengingat atau cambuk kecil buat kita agar terus belajar. Tidak ada senior, tidak ada yang paling hebat, karena semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk asahan, ya kita sepanjang tahun selalu mengasah ya. Untuk ramenya memang jelang Idul Adha. Ketika rame itu jelang Idul Adha, banyak sekali golok jadul, golok sembelih, pisau baru, pisau lama diasahkan. Nah, seperti itu. Dan juga kita terus memproduksi, baik pisau maupun seset ini banyak sekali yang sedang diproses nih. Yang sedang diproses banyak. Blank-blank juga banyak. Itu proses yang sedang finishing, jelang finishing banyak juga. Terus yang datang lagi mengasahkan gede-gede ini dari Yai Nur Hafizin Kendal. Kalau nggak salah produksi 2021. 2021 baru datang kembali di 2025. Yai Nur Hafizin. Plus beliau juga memesan sedang inden. Insya Allah model yang sama, ukuran yang sama, tapi dengan material yang berbeda. Mantap juga pakai ini. Dan ini pengen diserviskan karena ketajamannya berkurang. Bowler K110 yang cukup lebar. Di tengah menuju ke ujung memang ada sendatan, ada tidak tajamnya. Di pangkal masih halus karena segede ini untuk sembelih sapi sekali turun begini enak. Tapi saran saya untuk Yai Nur Hafizin pribadi sebagai pemuka agama di sana, sebenarnya enak dengan gaya seperti ini. Kalau golok lebar, ada bantalan gedebong pisang ataupun tidak, tapi di bawah ada lubang, itu megangnya seperti ini, sekali turun pelan saja, ujungnya ditempelkan, ditempelkan pelan di leher sapi, ukurannya pas 5 rahang, 5 jari dari rahang, turun terus, insya Allah enak banget. Ini mau diasahkan gede panjang, waduh, yes, nanti kita proses, bismillah. Insya Allah dengan gaya dorong seperti ini enak sekali, dor, selesai, tidak perlu rig, selesai. Terus yang ini punya cerita pribadi, cerita khusus. Telepon saya cukup lama dan waktu itu saya juga lagi ada kesibukan, tapi saya layani karena juga hati saya kok kerasa beda ini. Ada telepon biasanya saya males gimana gitu biasanya kalau nggak waktu lenggang. Tapi untuk konsultasi bisa langsung telepon atau japri ke nomor saya. Ini beliau beli sendiri yang cukup mahal, kita tahu ini golok premium. Beliau telepon, beliau sampaikan demi penyembelihan perdana tahun ini beliau beli sendiri yang mahal biar enak dipakai. Ternyata hingga saat telepon itu beliau masih kepikiran di sembelihan pertama oke, sembelihan kedua tidak oke. Oh, tahun lalu jadi seperti itu, terus diasahkan, diteskan di bengkelnya sudah tajam, dikirim,
ternyata sampai rumah diteskan tidak tajam, seperti itu pemahaman saya, tidak tajam. Sehingga ketika dipakai menyembelih tahun ini masih sama seperti tahun lalu, bahkan yang kambing kedua itu sangat menyiksa hingga membawa beliau ke beban pikiran, beban mental. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya ini saya ya cukup prihatin juga, bukan apa-apa. Antara maker dengan praktisi sembelihan itu harus bertemu di satu titik di mana ketajaman itu seperti ini. Nah, ini dari kemarin saya kepingin juga membuat video khusus tentang hasil akhir asahan. Nggak masalah mau diasah pakai batu, pakai gerinda, pakai BG, mau pakai dinamo, terserah. Tapi hasil akhir itu pasti kalau praktisi sembelihan yang ahli mengasah itu akan tahu rasanya, sensasinya, sensasi daripada ketajamannya. Contohlah ini, yang dari kemarin ada sudah saya buat videonya, video mengasahnya. Dari hand sanding awalnya, terus saya satin, karena waktu di hand sanding ketajamannya benar-benar di kertas tuh nggak mampu. Di kertas, terus saya satin mampu. Dan ini selis kertas ya, selis kertas seperti ini. Itu di feeling saya belum dapat. Di feeling saya ini ya cukup, tapi belum dapat sesuai dengan yang biasa saya pakai. Nah, seperti itu. Tidak melulu di slice tisu, tidak melulu di slice tisu. Saya sediakan tisu. Tapi ketika di slice tisu dapat, di kertas itu bagaimana sensasi sayatannya, di mana sensasi kelembutan suaranya itu terasa. Nah, disitulah. Ya bisa dimaklumi karena dari 2016, ya mungkin 2015 lah saya awal pegang golok dan pisau, terus aktif mulai pandemi dengan berbagai jenis baja, material, sepuhan, bentuk itu kan membuat karakter sendiri dalam diri saya. Akhirnya bukan tanda kutip, bukan sombong ya, bukan. Kita sekedar sharing, tahadits tu binikmah saja saya. Nah, itu terasa banget, tahu, oh ini pas. Meskipun saya kertas, tapi tahu, oh itu belum, itu pas. Di sini sudah, sini tengah belum, di sini belum. Nah, itu kelihatan. Seperti itu. Ini akhirnya saya sudah di 2 kali saya asah, belum dapat. Karena tebal ternyata, tebal. Menuju ke ujung, ke mata bilahnya itu masih tebal. Makanya saya papras, saya flatkan, dapat tapi masih belum, kurang dikit. Nah, kurang 1 level, kurang 1 grit lagi gitu. Nah, masalah grit, bukan grit yang batu ya. Masalah apa namanya? Nya itu loh. Kalau masalah grit batu asahan, ada yang begini begitu, oh harus begini begitu. Intinya sensasinya tadi itu. Ya sedikit sulit saya menguraikan ya. Ada yang di 1000 mantep, ada yang di 4000 oke, ada yang 8000, bahkan di atas 10.000. Tapi bukan jaminan semuanya. Terus yang satunya juga demikian. Kemarin coba saya buat mirror. Setelah tajam hingga slice tisu, seperti apa rasanya saya slice tisu di kertas? Itu halus lembut. Nah, terus saya mirrorin. Ternyata malah nggak dapet di kertas lagi turun karena saya pakai autosol. Nggak dapet. Waduh, akhirnya sampai malam saya tadi malam itu. Dan saya mau bikin video tentang ulasannya 2 asahan ini. Dari hand sanding nggak ada 3 pisau dan 1 pisau dan 2 golok ini nggak dapat di ketajaman sembelihan dalam finishing hand sanding. Tapi sudah keburu kemalaman, jadi sudahlah, saya besok-besok aja gampang. Nah, intinya dari hasil asahan, hasil akhir itu terserah mau diasah dengan apapun medianya. Bilah juga demikian, dari finishing sepuhan apapun, material apapun, bentuk bagaimanapun, nanti akan terasa itu di sayatan kertas. Oh, ini sudah dapat. Nah, seperti itu.
Saya juga kepingin barangkali ada yang menyimak video ini dari yang kemarin sempat mengasah ke sini. Saya kepingin di Japri di nomor WA yang saya sertakan ini video sembelihan dari hasil asahan kemarin ya, jelang Idul Adha kemarin kan banyak yang asah. Nah, tolong dikirimi videonya, kita evaluasi bersama bagaimananya. Untuk teknik sembelihannya, kuda-kuda, teknik siku, sudut bila, terus peregangan leher, nunggak dungak kepalanya, ikatan-ikatannya dan sebagainya, nanti banyak sekali di situ evaluasinya. Nah, ini saling membantu akhirnya. Jadi saya juga feeling yang sudah saya dapat ini bener apa enggak. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kembali ke golok yang ini, beliaunya masih curhat lama sama saya, curhat lewat telepon. Jadi gimana ya, itu bohler K110 begini begitu, terus di video kan waktu selesai diasah juga sudah dilihatnya sudah tajam, tapi saya pakai kok begini begitu, kok kurang gitu. Malah saya sampai sekarang kepikiran di kambing yang kedua itu terasa tersiksa. Nah, ini saya ya coba aja Pak dikirim. Nah, terus untuk kelas premium, kelas sultan. Nah, untuk bapaknya ini grafirannya kan tipis banget ya. Apalagi di sini ada grafiran Arab kayak steman gitu. Nah, ini pasti hilang Pak, saya gerus pasti hilang. Digerus hilang. Ini tulisannya Arab tapi kurang jelas saya apanya. Tapi bisa digrafir ulang. Saya bisa usahakan grafir ulang. Solihuddin. Oh, Bapak Solihuddin, Bapak Soleh. Nah, itu. Nah, nanti kita pertajam. Kita cek bersama ya. Oh iya. Di pangkal nggak mempanset. Nah, ini ada micro chipping. Nah, itu loh. Di ujung malah nggak mempan, licin dia. Ini tajam licin. Ini di ujung nggak dapat. Kita cari kertas yang baru. Biar nggak ada. Lah ini kan nyendat kan, di pangkal nggak mempan. Setelah rikasonya ini aja panjang segini, rikasonya lebar, terlalu lebar, jadi nggak dapat space tajam dari pangkal. Terus ini nggak mempan, ada ciping-ciping, seret di ujung nggak dapat dan licin. Di sini nggak dapat, di sini licin, di sini mentah, tidak tajam. Nah, itu kan sangat disayangkan. Untuk bodinya dari mulai tengah menuju ke mata bilah ini terlalu tebal, nggak ngeflat seperti mata bilah sembelihan. Jadi perlu dipapras bahasa saya, dirampingkan. Nah, itu. Terus grafirannya insya Allah hilang. Jadi atau paling enggak itu dia memudar grafirannya. Ini bapaknya minta diservis, diasah, dipertajam. Nah, itu. Mengenai bohlernya, bohler K110, ini N695 malah. Ada tulisan bohler N695. Itu wallahu alam ya, saya nggak menjatuhkan produk lain, tidak. Saya nggak menjas ini. Beliau juga sempat tanya, apakah kalau sudah jadi golok bisa dideteksi itu dari materialnya, logam materialnya benar apa enggak. Selama ini masih belum. Tapi kalau kadar kekerasannya bisa. Kalau dari material aslinya ini bohler N695 atau kearifan lokal, maksudnya di aku gitu, belum ada yang tahu. Apalagi sudah jadi bilah, nggak ada yang tahu. Allah alam, hanya maker dan penjualnya lah yang tahu. Jadi itu dari material K110 apa yang lainnya di aku. Kalau baja modern di aku baja modern masih mending. Tapi kalau baja per di aku baja modern itu yang lebih sadis gitu kan. Demi untuk meraup keuntungan tinggi, jangan sampai seperti itu. Nah, mending baja per, benar-benar kandungan karbonnya tinggi, tajamnya luar biasa kalau karbonnya tinggi, gitu. Masalah karat nanti bisa diatasi ketika penyimpanan dikasih krim oleh bilah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, aman, tidak karatan. Aman, buat sembelih juga puas. Itu daripada di aku. Nah, kembali ke bilah ini, ada sendatan microchipping, tapi saya lihat kasat mata itu nggak kelihatan, sama sekali tidak kelihatan kasat mata. Itu, tapi dengan kertas HVS bisa terdeteksi. Nah, ini nggak mempan loh,
di kertas. Ya sudahlah, kita coba asah ya. Nanti kita proses karena durasinya yang ini cukup panjang, jadi kita buat part 2 untuk ngasahnya. Bismillah, kita garap.